Mari kita sama-sama. Iman ini macamnya, cabangnya banyak. Tetapi esensi dari iman itu adalah keyakinan yang sungguh-sungguh dalam hati kita. Di mana implementasi iman kita adalah salah satunya rasa malu. Maka rasa malu inilah yang membuat kita sebagai hamba Allah malu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kita berbuat dosa, malu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya malu ketika kita harus mengatakan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Ketika itu yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil, maka kita wajib dengan rasa keberanian, bahkan rela, bukan hanya dengan ucapan, dengan perbuatan kita mengatakan kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran yang mutlak adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya, kita malu mengatakan kebenaran, tetapi kita tidak malu berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman. Yang pertama adalah babun kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Ini adalah bab tentang ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Kemudian dijelaskan wa huwa kaulun wa fi'lun. Wa huwa kembali kepada al-iman. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqusu. Dia bisa bertambah, dia berkurang. Qala Allah Ta'ala, dalilnya diantaranya adalah firman Allah Ta'ala. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya keimanan mereka bertambah. Jadi kalimatnya liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya keimanan mereka bertambah kepada keimanan yang sudah ada. Wazidanahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah tambahkan kepada orang yang mendapatkan hidayah. Walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan bagi orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah tambahkan kepada mereka hidayah, dan Allah berikan kepada mereka adalah ketakwaannya. Jadi memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Kemudian wa yajdadal ladina amanu imana, dan agar orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Kemudian dijelaskan wa qauluhu ayyukum zadatu hadihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Ucapannya artinya sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum zadatu hadihi imana. Apakah kalian bertambah keimanannya dengan hal ini? Fa'ammal ladzina amanu fazadatum imana. Adapun orang yang beriman, maka imannya bertambah. Kemudian wa qauluhu jalla dzikruhu fahsyauhum fazadahum imana. Maka mereka takut, maka kemudian ditambahkan kepada mereka keimanannya. Wa qauluhu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dijelaskan kembali, dan tidaklah ditambahkan kepada mereka kecuali keimanan wa taslima, dan penyerahan diri.
Kemudian, mencintai dan membenci seseorang karena Allah adalah termasuk tanda-tanda iman. Jadi mencintai dan membenci seseorang karena Allah adalah termasuk tanda-tanda iman. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi yang berbunyi, sesungguhnya iman itu terdiri dari kewajiban-kewajiban, syariat-syariat, hukum-hukum, dan sunnah-sunnah. Barang siapa yang menyempurnakan semua hal tersebut, maka telah sempurna imannya. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka belum sempurna imannya. Jika aku panjang umur, sungguh aku akan menjelaskannya kepada kalian, hingga kalian semua mengetahuinya. Akan tetapi jika aku meninggal, maka aku tidak dapat menjelaskan kepadamu. Nah ini surat dari Umar bin Abdul Aziz yang dikirimkan kepada Adi bin Adi. Bahwa iman itu adalah kewajiban-kewajiban syariat-syariat, hukum-hukum, dan sunnah-sunnah. Maka ketika menyempurnakan hal-hal tersebut di atas, berarti telah sempurna imannya. Tetapi sebaliknya, bila tidak menyempurnakannya, maka imannya belum sempurna. Nabi Ibrahim berkata, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Ini kita lihat dalam surat Al-Baqarah 260. Kemudian Muaz berkata, duduklah bersama kami, mari kita memperbaharui iman kita dengan berzikir sejenak. Ibnu Mas'ud berkata, keyakinan adalah sumber keimanan. Kemudian Ibnu Umar berkata, seorang hamba tidak akan mencapai ketakwaan yang hakiki hingga ia meninggalkan keraguan di dalam hatinya. Mujahid kemudian menafsirkan ayat, disyariatkan kepada kalian, syara'alakum, surat Asy-Syura ayat 13, bahwa maksudnya adalah kami telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan kepadanya satu agama. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari aturan dan jalan yang terang, siraja wa minhaja maksudnya, dalam surat Al-Maidah ayat 48 adalah jalan dan sunnah. Iman menurut bahasa adalah at-tasdiq, mempercayai. Sedangkan menurut istilah adalah mempercayai Rasulullah dan berita-berita yang dibawanya dari Allah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah mengenai apakah disyaratkan mengucapkan iman dengan lisan atau harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan seperti mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Permasalahan ini insya Allah akan kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Ungkapan iman adalah perkataan dan perbuatan dapat bertambah dan berkurang. Jadi al-iman dikatakan di situ kaulun wa fi'lun yazidu wa yankus. Maka ungkapan itu terdiri dari dua kalimat. Yang pertama, iman adalah perkataan dan perbuatan. Dan yang kedua, iman adalah dapat bertambah dan berkurang. Yang dimaksud dengan perkataan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi iman itu adalah perkataan. Perkataan itu adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan adalah mencakup perbuatan hati atau keyakinan dan perbuatan anggota badan atau ibadah. Dalam hal ini ada perbedaan sudut pandang di antara para ulama, sehingga sebagian mereka memasukkan perbuatan dalam definisi iman dan sebagian yang lain tidak memasukkannya. Ulama salaf mengatakan bahwa iman adalah mempercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Menurut mereka, mengamalkan dengan anggota badan adalah merupakan syarat kesempurnaan iman. Sehingga muncullah pernyataan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang, seperti yang akan dijelaskan. Golongan Murji'ah, mereka berpendapat bahwa iman adalah mempercayai dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Jadi Murji'ah ini adalah golongan yang menangguhkan hukuman. Jadi ketika orang melakukan dosa besar, maka bagi kelompok Murji'ah, dosa besar yang dilakukan oleh orang itu dan belum bertobat, maka hukumannya nanti terserah Allah, ditangguhkan. Jadi imannya dia
tetap sempurna dan tidak boleh dikatakan sebagai dia orang kafir. Sedangkan golongan Karramiyah mengatakan bahwa iman cukup diucapkan dengan lisan saja. Kemudian golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa iman adalah perbuatan, ucapan, dan keyakinan. Letak perbedaan mereka dengan ulama salaf adalah karena mereka menjadikan amal perbuatan sebagai syarat sahnya iman. Sedangkan para ulama terdahulu menjadikan perbuatan sebagai syarat kesempurnaan iman. Hal ini disebabkan perbedaan sudut pandang mereka berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika berdasarkan hukum manusia, maka iman hanya cukup dengan pengakuan saja. Oleh karena itu, barang siapa yang sudah berikrar, artinya percaya kepada Allah, maka ia dianggap sebagai mukmin, kecuali ia terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan kekufuran seperti menyembah berhala. Jika perbuatan yang dilakukannya dapat menyebabkan kefasikan, artinya rusak dia, maka ia dianggap sebagai orang yang beriman berdasarkan pengakuan yang diucapkan mulutnya. Tetapi ia dianggap tidak beriman berdasarkan kesempurnaan imannya. Untuk itu, ia dianggap sebagai orang kafir jika terbukti melakukan perbuatan kufur dan dianggap sebagai orang yang beriman berdasarkan hakikat keimanan itu sendiri. Dalam hal ini, kelompok moderat Mu'tazilah mengatakan bahwa orang fasik tidak beriman dan tidak pula kafir. Jadi, Mu'tazilah mengatakan bahwa mereka, orang yang fasik ini, tidak beriman, tidak pula kafir. Jadi al-manzil bainal manzilatain. Dia posisinya berada di antara iman dan kafir. Sedangkan masalah kedua, tadi masalah yang pertama berkata kaitan dengan bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Kemudian masalah yang kedua, ulama salaf berpendapat bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Pendapat ini ditentang oleh ahli kalam. Karena menurut mereka hal itu berarti ketika iman belum bertambah dan berkurang, maka masih ada keraguan di dalamnya. Syekh Muhyiddin mengatakan yang benar adalah bahwa keyakinan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan banyaknya melihat dan mengkaji serta adanya dalil-dalil yang jelas. Oleh karena keimanan Abu Bakar lebih kuat daripada keimanan orang lain, karena keimanan beliau tidak tercampur keraguan sedikit pun. Ini adalah pendapat dari Syekh Muhyiddin. Dia menguatkan pendapat ini dengan mengatakan bahwa setiap orang mengetahui bahwa apa yang ada di dalam hatinya selalu pasang surut, di mana pada suatu saat ia merasa imannya lebih kuat dan ikhlasnya serta lebih bertawakal. Begitu juga yang diriwayatkan Abul Qasim dalam kitab Sunnah dari Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal serta Ishaq bin Rahawai dan Abu Ubaid dan ulama lainnya. Dia meriwayatkan dari Imam Bukhari dengan sanad sahih bahwa Imam Bukhari mengatakan, saya sudah menemui lebih dari 1000 ulama di berbagai penjuru. Namun saya tidak menemukan satupun dari mereka yang berbeda pendapat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Ibnu Abi Hatim menjelaskan tentang periwayatan hal tersebut dengan sanad-sanad dari para sahabat dan tabi'in dan semua ulama yang mengadakan ijma' dalam masalah ini. Fudail bin Iyad dan Imam Waqi meriwayatkan juga dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Hakim mengatakan di dalam Manaqib Syafi'i, Abul Abbas Al-Asam menceritakan kepada kami bahwa Rabi' mengatakan, saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Abu Nu'aim menambahkan bahwa iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian beliau membacakan firman Allah dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Kemudian Imam Bukhari membuktikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa iman itu bisa bertambah. Yang dengan sendirinya dia dapat membuktikan sebaliknya, yakni iman bisa berkurang. Cinta dan benci karena mencari keridhaan Allah adalah sebagian dari iman. Ini adalah hadis yang dikeluarkan Abu Daud dari hadis Abu Umamah dan hadis Abu Dzar. Adapun hadis Abu Dzar adalah perbuatan paling baik adalah cinta dan benci karena Allah. Sedangkan hadis Umamah, barang siapa cinta, benci, memberi dan menolak karena Allah, maka sesungguhnya imannya telah sempurna. Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Mu'ad bin Anas seperti hadis Abu Umamah.
namun Ahmad menambahkan dan memberi nasihat karena Allah. Dalam hadis lain dia menambahkan dan menggerakkan lisannya untuk menyebut nama Allah. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis dari Amr bin Al-Jumuh. Seorang hamba tidak akan mendapatkan realitas iman hingga dia mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Sedangkan Al-Bazzar meriwayatkan ciri-ciri iman paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Dalam hadisnya, Imam Bukhari menyebutkan tanda-tanda iman adalah mencintai kaum Ansar. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari untuk mengatakan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang karena cinta dan benci mempunyai tingkatan yang berbeda. Adi bin Adi atau Ibnu Umairah Al-Kindi adalah seorang tabi'in dan putra salah seorang sahabat. Dia adalah pegawai Umar bin Abdul Aziz di kawasan Jazirah. Oleh karena Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadanya yang isinya, amma ba'du, sesungguhnya iman itu mempunyai kewajiban-kewajiban dan syariat-syariat sampai akhir. Maksud kewajiban adalah perbuatan yang diwajibkan, sedangkan syariat adalah ajaran atau kaidah atau akidah agama. Adapun hudud hukuman adalah larangan-larangan yang diharamkan dan sunan adalah hal-hal yang disunnahkan. Tujuan riwayat ini untuk menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah termasuk orang yang mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Hal ini berdasarkan perkataannya, iman bisa mencapai titik kesempurnaan dan bisa juga tidak. Nabi Ibrahim berkata, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Ini dalam surat Al-Baqarah 260. Penafsiran Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan lainnya telah mengacu kepada ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan kepada Sa'id dengan sanadnya yang sahih. Dia mengatakan, perkataan Ibrahim agar hatiku tetap mantap mempunyai arti agar keyakinanku bertambah. Sedangkan riwayat dari Mujahid dia mengatakan, supaya aku menambah keimanan di samping keimananku yang sudah ada. Apabila hal tersebut benar-benar perkataan Nabi Ibrahim, sedangkan Nabi Muhammad telah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, maka seakan-akan hal tersebut juga berasal dari Nabi Muhammad. Tetapi Imam Bukhari memisahkan ayat akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang iman dapat bertambah dan berkurang. Hal itu karena Imam Bukhari mengambil dalil dari ayat-ayat sebelumnya secara tekstual, sedangkan beliau mengambil dalil dari ayat ini secara kontekstual. Perkataan Mu'az bin Jabal kepada Al-Aswad bin Hilal, duduklah bersama kami untuk beriman sejenak. Kemudian keduanya duduk berzikir dan memuji Allah. Dari perkataan ini jelas bahwa maksud Mu'az adalah untuk menambah keimanan dengan berzikir kepada Allah, bukan untuk mulai beriman. Karena Mu'az adalah orang yang sudah beriman. Qadhi Abu Bakar bin Arawi mengatakan, hal itu tidak ada hubungannya dengan usaha untuk menambah keimanan, karena maksud Mu'az adalah ingin memperbaharui keimanannya. Sebab seorang hamba diwajibkan untuk beriman pada awalnya saja. Selanjutnya ia hanya memperbaharui dan memperbaikinya setiap kali melihat dan berpikir. Ibnu Mas'ud berkata, keyakinan keseluruhannya adalah iman. Ini adalah potongan hadis yang disampaikan oleh Tabrani dengan sanad sahih. Di mana potongan berikutnya adalah, dan kesabaran adalah setengah dari iman. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jarul Abdullah bin Hakim, dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, ya Allah, tambahkanlah keimanan, keyakinan dan pemahaman kami. Maka ada catatan berdasarkan hadis atau keterangan-keterangan di atas. Hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Hadis ini berkaitan erat dengan pendapat yang mengatakan bahwa iman hanya sekedar keyakinan. Untuk itu, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa maksud Ibnu Mas'ud adalah keyakinan merupakan dasar daripada iman. Jika keyakinan itu telah tertanam dalam hati, maka semua anggota tubuh termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Untuk itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seandainya keyakinan benar-benar bersemayam dalam hati, maka ia akan terbang ke surga dan menjauhi api neraka. Yang dimaksud dengan takwa dalam hadis Ibnu Umar maksudnya, seorang hamba tidak akan mencapai ketakwaan yang hakiki hingga ia meninggalkan keraguan di dalam hatinya, adalah menjaga diri dari kesyirikan dan menekuni perbuatan-perbuatan yang baik. Kalimat keraguan dalam hadis ini mengindikasikan bahwa sebagian kaum muslimin telah mencapai hakikat keimanan dan sebagian yang lain belum mencapai tingkatan tersebut.
Makna perkataan Ibnu Umar dapat ditemukan dalam hadis Atiyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak termasuk di antara orang-orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan apa yang tidak meragukan karena berhati-hati terhadap apa yang menimbulkan keraguan. Ibnu Abi Dunya telah meriwayatkan dari Abu Darda, dia berkata, kesempurnaan takwa, yaitu hendaknya kamu bertakwa kepada Allah hingga meninggalkan apa yang kamu lihat halal karena takut akan menjadi haram. Jadi hingga meninggalkan apa yang kamu lihat halal karena takut akan menjadi haram. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan lainnya berpendapat bahwa perbuatan adalah termasuk iman. Pendapat ini berdasarkan firman Allah surat Al-Bayyin ayat 5. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, ini adalah penjelasan berkaitan dengan buniyal Islamu ala khamsin. Apa itu iman? Yang nanti dijelaskan adalah berkaitan dengan apa itu imannya. Kita memasuki kepada pembahasan yang kedua dari kitab iman ini, yaitu adalah doa adalah iman. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji was saumi ramadhana. Ini hadis yang ke-8 dalam kitab Sahih Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, dasar atau pokok-pokok Islam itu ada 5 perkara. Jadi dasar atau pokok-pokok Islam itu ada 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini artinya 2 kalimat syahadat. Jadi yang pertama, pokok Islam yang pertama adalah syahadatain. Ya. Lalu yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menunaikan haji. Dan yang kelima, puasa bulan Ramadan. Kemudian yang dimaksud dengan al-khamsin berarti 5 perkara atau 5 dasar atau pokok. Sebagaimana yang diriwayatkan Abdur Razak. Tetapi dalam riwayat Imam Muslim disebutkan 5 rukun. Apabila dikatakan bahwa 4 dasar pokok di atas berdiri di atas dasar syahadat. Jadi apabila dikatakan bahwa 4 dasar atau pokok di atas berdiri di atas dasar syahadat, maka tidak sah jika belum melaksanakan syahadat. Jadi ini ada sebuah pernyataan bahwa syahadatlah yang menjadi pokok, maka kalau orang belum bersyahadat, maka tidak sah dia melaksanakan aktivitas apapun. Maka yang pertama sebagai dasar berdirinya adalah yaitu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, berkaitan dengan hadis di atas ada catatan. Yang pertama, jihad tidak termasuk dalam hadis ini karena hukum jihad adalah fardhu kifayah dan jihad tidak diwajibkan kecuali dalam waktu dan kondisi tertentu. Inilah jawaban Ibnu Umar tentang masalah jihad. Dalam akhir riwayatnya, Abdur Razak menambahkan, jihad adalah perbuatan baik. Lain halnya dengan Ibnu Battal yang menganggap bahwa hadis ini muncul pada periode awal Islam sebelum diwajibkannya jihad. Memang jawaban ini masih dapat dikritik, bahkan merupakan jawaban yang salah karena jihad diwajibkan sebelum terjadinya Perang Badar. Sedang Perang Badar sendiri terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, di mana pada tahun itu diriwayatkan juga tentang kewajiban puasa, zakat, dan haji menurut pendapat yang benar. Catatan yang kedua adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalimatnya yaitu yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah. Ya, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila dikatakan kenapa dalam syahadat tidak disebutkan iman kepada para nabi dan malaikat dan lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Jibril? Jawabnya bahwa maksud dari syahadat adalah membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan begitu kalimat syahadat telah mencakup semua masalah yang berhubungan dengan akidah.
Ismaili mengatakan hal ini merupakan penamaan sesuatu dengan menyebutkan bagiannya. Seperti seseorang mengatakan, aku membaca Alhamdulillah, maksudnya aku membaca surat Al-Fatihah. Maka jika dikatakan aku bersakti atas kebenaran risalah Muhammad, berarti aku bersakti atas kebenaran semua ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Kemudian catatan yang ketiga, maksud mendirikan sholat adalah menjalankan atau melaksanakan sholat. Sedangkan maksud mengeluarkan zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan cara khusus. Lalu catatan yang keempat, untuk menentukan keabsahan keislaman seseorang, Al-Baqillani mensyaratkan terlebih dahulu pengakuan terhadap keesaan Allah atau tauhid sebelum mengakui risalah. Kesimpulan yang dapat diambil dari hadis di atas adalah bahwa pemahaman makna sunnah Rasul dapat dikhususkan dengan arti tekstual Al-Quran. Arti hadis secara umum menyatakan bahwa orang yang melaksanakan semua hal yang disebutkan, maka Islamnya sah. Sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan semua yang disebutkan, maka Islamnya tidak sah. Pemahaman ini dikhususkan dengan firman Allah, dan orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Surat At-Tur ayat 21. Kemudian catatan yang keenam, dalam hadis di atas, Imam Bukhari lebih dahulu menyebutkan haji daripada puasa. Namun pada hadis Imam Muslim dari riwayat Sa'ad bin Ubaidah dari Ibnu Umar, puasa disebutkan lebih dahulu daripada haji. Seseorang berkata haji dan puasa Ramadan. Lalu Ibnu Umar berkata, tidak, puasa Ramadan dan haji. Ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Hamdalah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari merupakan hadis bil makna, yaitu hadis yang diriwayatkan berdasarkan maknanya, bukan berdasarkan lafaz yang diriwayatkan dari Rasulullah. Hal ini bisa jadi disebabkan beliau tidak mendengar sanggahan Ibnu Umar pada hadis di atas, atau karena ia lupa. Jadi ini perbedaannya. Dalam hadis yang lain dikatakan jadi adalah puasa Ramadan dan haji. Jadi puasa Ramadan dan haji. Jadi ini sanggahan dari Ibnu Umar. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Sa'ad bin Ubaidah dan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, puasa disebutkan lebih dahulu daripada haji. Kemudian seorang berkata haji dan puasa Ramadan. Lalu Ibnu Umar berkata tidak, puasa Ramadan dan haji. Jadi urutannya. Yang jadi masalah adalah urutannya. Kalau di sini adalah haji didahulukan, puasa kemudian diakhirkan. Maka kemudian dikritik oleh Ibnu Umar bahwa puasa dahulu, puasa Ramadan dahulu yang didahulukan, baru kemudian haji. Jadi ini yang kemudian dikritik oleh Ibnu Umar. Kemudian dijelaskan kembali oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kemungkinan ini lebih tepat dibandingkan pendapat yang menyatakan bahwa Ibnu Umar mendengar hadis tersebut dari Rasul 2 kali dalam bentuk yang berbeda. Namun beliau lupa salah satu dari kedua hadis tersebut ketika memberikan sanggahan kepada pernyataan seorang dalam hadis di atas tadi. Sebenarnya adanya hadis yang meriwayatkan secara berbeda menunjukkan bahwa matan hadis tersebut disampaikan secara maknawi. Pendapat ini juga dikuatkan adanya tafsir Bukhari yang lebih mendahulukan lafaz puasa daripada zakat. Apa mungkin para sahabat mendapatkan hadis ini dalam 3 bentuk? Hal ini mustahil terjadi. Nah, ini salah satu konklusi atau sebuah kesimpulan dari Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa adanya hadis yang diriwayatkan secara berbeda menunjukkan bahwa matan hadis tersebut disampaikan secara maknawi. Nah, ini pendapat ini juga dikuatkan dengan adanya tafsir Bukhari yang lebih mendahulukan lafaz puasa daripada zakat. Jadi mendahulukan lafaz puasa dibandingkan dengan zakat. Jadi di sini ya, dalam riwayat yang lain, kalau dalam hadis di atas adalah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wasaumi ramadan. Jadi ada dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, bahwa yang lebih mendahulukan lafaz puasa daripada zakat. Jadi zakatnya puasanya lebih dahulu baru kemudian zakat. Jadi kemudian kemungkinan wa iqamis shalah, kemudian wasaumi ramadan, wa itaiz zakah wal haji. Mungkin begitu urutannya. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah, lalu yang berikutnya adalah masalah iman dan firman Allah. Hadisnya adalah, ini hadis yang masalah iman dan
firman Allah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilina fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian ada Qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat pertama. Jadi pengambilan ayat ini sebagai dalil dari korelasinya dengan hadis pada bab ini tampak dari hadis yang diriwayatkan Abdul Razzaq melalui Mujahid. Sesungguhnya Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, maka Rasulullah membaca ayat di atas. Jadi ketika ada hadis Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW tentang iman, maka Rasulullah membaca surat Al-Baqarah ayat 177, juga surat Al-Mu'minun ayat 1. Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya. Namun Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis tersebut karena tidak sesuai dengan syarat-syarat hadis beliau. Adapun alasan pengambilan dalil dari ayat di atas, karena ayat tersebut membatasi pengertian takwa kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang terkandung dalam ayat. Maksudnya adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari kesyirikan dan perbuatan yang buruk. Apabila mereka melaksanakan semua perbuatan, jadi melaksanakan semua bentuk perilaku yang disebutkan dalam ayat, kemudian meninggalkan perbuatan syirik dan dosa, maka mereka adalah orang-orang yang sempurna imannya. Untuk itu kita dapat menggabungkan antara makna ayat dan hadis, bahwa semua perilaku yang diiringi dengan tasdik, dengan keimanan, termasuk dalam kategori perbuatan yang baik dan iman. Apabila dikatakan bahwa dalam matan, dalam isi hadis ini tidak disebutkan kata tasdik, maka jawabannya kata tersebut telah disebutkan dalam hadis yang asli. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sedangkan Imam Bukhari hanya mengemukakan sebagian besar atau inti dari isi hadisnya saja dan tidak mencantumkan keseluruhannya. Dimungkinkan ayat sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman merupakan penafsiran tentang orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Artinya bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang disifati dalam ayat di atas, yaitu orang yang beriman, berbahagia, dan seterusnya sampai akhir ayat. Nah, kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-9 dari kitab Sahih Bukhari yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi dijelaskan adalah al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih dari 60 cabang. Adapun malu adalah salah satu cabang dari iman. Jadi iman memiliki 60 cabang dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Mari kita lihat keterangan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut Al-Qazzaz, bid'un berarti bilangan antara 3 sampai 9. Menurut Ibnu Sa'idah berarti bilangan dari 3 sampai 10. Sedangkan pendapat yang lain mengartikan angka antara 1 sampai 9 atau 2 sampai 10 atau juga 4 sampai 9. Menurut Al-Khalil berarti 7. Tetapi pendapat Al-Qazzaz bahwa disepakati oleh para ahli tafsir berdasarkan firman Allah, "Falabisa fis sijni bid'a sinin." Karena itu tetaplah dia, yaitu Yusuf, dalam penjara selama beberapa tahun. Sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi dalam sanad sahih, sesungguhnya kaum Quraisy pernah mengucapkan kata tersebut kepada Abu Bakar, dan juga riwayat dari Al-Tabari dengan sanad marfu. Kemudian sittun. Jadi kalau dalam hadis ini dikatakan al-imanu bid'un wa sittun. Nah, dijelaskan kalimat bid'un itu ada yang mengatakan 1 sampai 9, ada yang mengatakan 3 sampai 10, ada yang mengatakan 2 sampai 10. Tapi kemudian dijelaskan di sini adalah 60 cabang. Ya, karena ada bid'un wa sittun. Kemudian
Situna 60. Jadi 60 macam. Tidak terjadi perbedaan kata situn pada sanad dari Abu Amir Syekh Imam Al-Bukhari. Lain halnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Awanah melalui sanad Bishr bin Amru dari Sulaiman bin Bilal, yaitu bid'un wa situna au bid'un wa sab'un, 60 atau 70. Demikian pula terjadi keraguan dalam riwayat Imam Muslim dari jalur sanad Suhail bin Abi Saleh dari Abdullah bin Dinar. Adapun hadis riwayat ashab Sunan As-Salas dari jalur Suhail menyebutkan bid'un wa sab'un tanpa adanya keraguan. Abu Awanah dalam salah satu riwayatnya menyebutkan situn wa situna. Jadi situn wa situna 66 atau sab'un wa sab'una 77. Imam Baihaqi lebih menguatkan riwayat Bukhari karena menurutnya Sulaiman bin Bilal tidak ragu dalam mengucapkan angka tersebut. Pendapat ini masih dapat dikritik mengingat Bishr bin Amru dalam riwayatnya sempat mengalami keraguan, namun kemudian beliau meyakinkan kembali angka tersebut. Sedang riwayat Tirmidzi yang menyebutkan angka 64 adalah riwayat yang cacat. Tapi sebenarnya riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat Bukhari. Adapun upaya untuk menguatkan pendapat yang menyatakan 70, sebagaimana disebutkan Hulaimi dan Iyad adalah berdasarkan banyaknya perawi yang dapat dipercaya. Tetapi Ibnu Salah menguatkan pendapat yang menyebutkan bilangan angka yang lebih sedikit, karena yang lebih sedikit adalah yang diyakini. Kemudian arti kata syu'batun adalah potongan. Tapi maksud kata tersebut adalah cabang atau bagian atau perangai. Secara etimologi, al-haya'u berarti perubahan yang ada pada diri seseorang karena takut melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan aib. Jadi al-haya itu adalah perubahan yang ada pada diri seseorang karena takut melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan aib. Kata tersebut juga berarti meninggalkan sesuatu dengan alasan tertentu atau adanya sebab yang memaksa kita harus meninggalkan sesuatu. Sedangkan secara terminologi berarti perangai yang mendorong untuk menjauhi sesuatu yang buruk dan mencegah untuk tidak memberikan suatu hak kepada pemiliknya. Jadi, dan mencegah untuk tidak memberikan suatu hak kepada pemiliknya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, malu itu baik keseluruhannya. Apabila dikatakan bahwa sesungguhnya sifat malu merupakan insting manusia, lalu bagaimana bisa dikategorikan sebagai cabang dari iman? Jawabnya, bahwa malu bisa menjadi insting dan bisa menjadi sebuah perilaku moral. Akan tetapi penggunaan rasa malu agar sesuai dengan jalur syariat membutuhkan usaha, pengetahuan, dan niat. Maka dari sinilah dikatakan bahwa malu adalah bagian dari iman. Karena malu dapat menjadi faktor stimulus yang melahirkan perbuatan taat dan membentengi diri dari perbuatan maksiat. Jadi ini jawabannya nih, bahwa penggunaan rasa malu agar sesuai dengan jalur syariat membutuhkan usaha. Jadi malu bisa menjadi insting dan bisa menjadi sebuah perilaku moral. Akan tetapi penggunaan rasa malu agar sesuai dengan jalur syariat membutuhkan usaha, pengetahuan, dan niat. Maka disinilah dikatakan bahwa malu adalah sebagian dari iman. Karena ada usaha, ada pengetahuan, dan niat. Karena malu juga dapat menjadi faktor perangsang, stimulus, penggerak yang melahirkan perbuatan taat dan membentengi diri dari perbuatan maksiat. Dengan demikian tidak dibenarkan kita mengatakan, ya Tuhan, aku malu untuk mengucapkan kata kebenaran atau malu untuk melakukan perbuatan baik. Karena yang seperti ini tidak sesuai dengan syariat. Jadi patokannya adalah syariat. Ketika hal itu adalah sesuai dengan syariat, maka kita harus mengucapkan dengan benar-benar. Tetapi kemudian ketika bertentangan dengan syariat, maka kita malu untuk melanggar syariat itu. Itu sebagai sebuah pemahaman dari kata malu. Apabila ada pendapat yang mengatakan kenapa hanya malu yang disebutkan? Jawabnya karena sifat malu adalah motivator yang akan memunculkan cabang iman yang lain. Sebab dengan malu seseorang merasa takut melakukan perbuatan yang buruk di dunia dan akhirat. Sehingga malu dapat berfungsi untuk memerintah dan menghindari atau mencegah. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil, Ibnu Iyad berpendapat semua orang telah berusaha untuk menentukan cabang atau bagian iman dengan ijtihad. Karena menentukan hukumnya secara pasti sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi tidak berarti keimanan seseorang akan cacat bila tidak mampu menentukan batasan tersebut secara terperinci. Orang-orang yang mencoba menghitung semua cabang tersebut tidak menemukan suatu kesepakatan. Tetapi yang mendekati kebenaran adalah metode yang dikemukakan oleh Ibnu Hibban. Namun hal itu tidak menjelaskannya secara rinci. Hanya saja Ibnu Hajar al-Asqalani telah meringkas apa yang mereka paparkan dan apa yang saya sebutkan. Bahwa iman terbagi menjadi beberapa cabang, yakni pertama, iman itu adalah perbuatan hati.
termasuk keyakinan dan niat. Perilaku hati ini mencakup 24 cabang, yakni iman kepada zat, sifat, keesaan, kekalahan Allah, iman ke malaikat, kitab-kitab, rasul, qada, qadar, hari akhir, termasuk juga alam kubur, hari kebangkitan, dikumpulkannya semua orang di padang mahsyar, hari perhitungan, perhitungan pahala dan dosa, surga dan neraka. Kemudian kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada sesama, kecintaan kepada Nabi dan keyakinan akan kebesarannya, sholawat kepada Nabi dan melaksanakan sunnah. Selanjutnya keikhlasan yang mencakup meninggalkan riba, kemunafikan, taubat, rasa takut, harapan, syukur, amanah, sabar, ridha terhadap qada, tawakal, rahmah, kerendahan hati, meninggalkan kesombongan, iri, dengki, dan amarah. Kemudian yang kedua adalah cabang yang kedua, perbuatan lisan yang mencakup 7 cabang keimanan. Jadi kalau yang pertama adalah perbuatan hati. Ini berkaitan dengan amalia hati. Ada 24 cabang amalan hati. Dan di sini yang kedua adalah cabang kedua perbuatan lisan yang mencakup 7 cabang keimanan, yaitu melafalkan tauhid, mengesahkan Allah la ilaha illallah, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, doa, zikir, dan istighfar, memohon ampunan. Dan yang terakhir adalah menjauhi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ada 7 cabang. Jadi melafalkan tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, doa, zikir, dan istighfar, serta menjauhi perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Lalu cabang yang ketiga adalah perbuatan jasmani yang mencakup 38 cabang iman. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, berkenaan dengan badan. Ada 15 cabang. Bersuci dan menjauhi segala hal yang najis, menutup aurat, salat wajib dan sunnah, zakat, bebaskan budak dermawan, termasuk memberi makan dan menghormati tamu, puasa wajib dan sunnah, haji dan umrah, tawaf, i'tikaf, mengupayakan malam qadar, Lailatul Qadar, mempertahankan agama secara hijrah, seperti hijrah dari daerah syirik, melaksanakan nazar dan melaksanakan kafarat. Ini berkenaan dengan badan, ada 15 cabang. Kemudian berkenaan dengan orang lain, ada 6 cabang, yaitu iffah, menjaga kesucian diri, dengan melaksanakan nikah, menunaikan hak anak dan keluarga, berbakti kepada orang tua, mendidik anak silaturahim, taat kepada pemimpin, dan berlemah lembut kepada pembantu. Lalu yang ketiga berkenaan dengan kemaslahatan umum. Ada 17 cabang, yaitu berlaku adil dalam memimpin, mengikuti kelompok mayoritas, taat kepada pemimpin, mengadakan islah atau perbaikan seperti perkembangan agama, membantu dalam kebaikan seperti amar ma'ruf dan nahi mungkar, melaksanakan hukum Allah, jihad amanah dalam denda dan hutang, setelah melaksanakan kewajiban hidup bertetangga. Kemudian menjaga perangai dan budi pekerti yang baik dalam berinteraksi dengan sesama, seperti mengumpulkan harta di jalan yang halal, menginfakkan sebagian hartanya, menjauhi poya-poya dan menghambur-hamburkan harta, menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, tidak menyakiti orang lain, serius dan tidak suka main-main, serta menyingkirkan duri di jalanan. Demikianlah semua cabang keimanan tersebut yang jumlahnya kurang lebih menjadi 69 cabang. Pembagian ini dapat dijumlahkan menjadi 79 cabang bila sebagian cabang di atas diperincikan kembali secara mendetail. Nah, ini pembagian yang disampaikan oleh Ibnu Hibban berkaitan dengan cabang iman. Jadi kalau dalam hadis di atas bahwa iman itu ada 60 cabang dan malu adalah salah satunya, maka menurut Ibnu Hibban adalah bahwa yang dikatakan iman itu bisa mencapai 69 cabang, bahkan juga bisa mencapai 79 cabang. Ya. Dalam riwayat Muslim temukan tambahan kalimat a'laha la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anit thariq. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkatan antara satu cabang dengan cabang yang lainnya. Baik, inilah beberapa hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berdasarkan dari hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani mensarah hadis-hadis tersebut. Pada kesempatan ini kita sudah membahas tentang hadis yang pertama, yakni jadi bunyal Islamu ala khamsin. Jadi dasarnya Islam atau pokok Islam atau rukun Islam itu ada 5 perkara. Di mana sebelumnya dikatakan atau diceritakan atau dijelaskan tentang iman. Al-imanu
al-kaulun wa fi'lun. Jadi al-imanu kaulun wa fi'lun yazidu wa yankus. Kemudian pada penjelasan berikutnya adalah ditambahkan dengan penjelasan iman itu, rincian iman yang ada dijelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 177. Kemudian juga dijelaskan hadis yang berikutnya yaitu tentang bahwa iman itu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batu minal iman. Jadi iman itu memiliki 60 cabang dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Di sini ada beberapa pendapat bahwa bukan 60, tetapi mengatakan dalam riwayat Ibnu Hibban 69 bahkan 79. Nah, sebagai sebuah pembelajaran untuk kita yang pertama adalah bahwa iman itu adalah sesuatu bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga harus dilakukan atau diamaliyah dengan perbuatan. Iman bukan hanya ada di dalam hati, tetapi harus diucapkan, diikrarkan dengan lisan kita, kemudian diamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Kemudian Islam itu terdiri dari 5 rukun, yaitu syahadatain. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah zakat. Kemudian puasa. Kemudian haji. Jadi syahadatain maksudnya salat, kemudian bisa zakat, bisa puasa, bisa haji. Adapun urutan-urutannya ada beberapa riwayat yang menjelaskan membedakan urutan-urutannya. Lalu yang berikutnya adalah bahwa mari kita sama-sama, iman ini macamnya, cabangnya banyak. Tetapi esensi dari iman itu adalah keyakinan yang sungguh-sungguh dalam hati kita. Di mana implementasi iman kita adalah salah satunya rasa malu. Maka rasa malu inilah yang membuat kita sebagai hamba Allah malu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu kita berbuat dosa, malu kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya malu ketika kita harus mengatakan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Ketika itu yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil, maka kita wajib dengan rasa keberanian, bahkan rela, bukan hanya dengan ucapan, dengan perbuatan kita mengatakan kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran yang mutlak adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, kita malu mengatakan kebenaran, tetapi kita tidak malu berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada bahasan-bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.